البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mazilna ala nadkhulu fi safhah salisah wa sittin. Kita masuk ke muka surat 63. Qala Syekh Al-Juzaimi hafizahullahu taala fi hadhil ummah man huwa mujabud da'wah law aqsama ahaduhum 'ala Allahi la abarrah. Di dalam umat ini ada orang yang doanya itu dikabulkan. Seandainya dia salah seorang dari mereka bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpah dia itu, yaitu memenuhi apa yang dia ucapkan. Qala hafidhahullahu ta'ala al-hadithur rabi'a asyar ba'dal mi'ah 114 an Sauban radhiyallahu anhu qala, dari Sauban radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ummati man law jaa ahadakum fasa'alahu dinaron lam yu'tih. Sesungguhnya ada dari umatku seseorang, man isim mausul mabniun ala sukun fi mahali nasbin, isim inna muakhar. Ya, ini man sebagai apa? Isim inna yang diakhirkan. Asalnya apa? Inna man kada wa kada min ummati. Yaitu orang yang seandainya dia datang kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia meminta kepada orang itu uang 1 dinar, uang emas, dia tidak akan memberikan kepadanya. Walau sa'alahu dirhama lam yu'tih. Seandainya orang ini minta kepada si pemilik duit tadi 1 dirham, duit perak, niscaya orang itu tidak akan memberikannya kepadanya. Walau sa'alahu filsa lam yu'tih. Seandainya dia meminta kepadanya duit shilling, fils, shilling, duit yang nilainya sangat kecil, niscaya orang itu tetap tidak akan memberikan kepadanya. Eli haqaratihi indah. Karena hinanya orang yang meminta tadi di hadapan orang yang memiliki harta tersebut. Walau sa'alallaha al-jannah la'atahu iyyaha. Namun seandainya dia meminta surga kepada Allah, surga arduha ka ardis samawati wal ard. Surga luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Minta semuanya itu tapi kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya surga itu, memberinya surga itu. Zutimrain, yang memiliki 2 pasang pakaian. Berarti apa? 2 pakaian, 2 pakaian yang usang. Timron izarun waridaun khaliqon. Timron itu adalah pasangan kain pelikat dan selendang yang sudah usang, sudah tua. Jadi orangnya fakir di dunia. La yu'bahulah, tidak dipedulikan. La yu'bahu la yuhtafalu bih, tidak dihormati, tidak dianggap terpandang. Hadza kama fi Faidul Qadir. Ini 2 faedah tadi semuanya diambil dari Faidul Qadir punya Al-Munawi. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Namun seandainya dia bersumpah atas nama Allah, yaitu dia bersumpah demi Allah akan terjadi demikian dan demikian,
pastilah Allah akan memenuhi sumpah yang dia ucapkan tadi. Qala al-Munawi rahimahullah lau halafa yaminan. Ini tafsirnya, syarahnya. Seandainya dia benar-benar bersumpah ala annallaha yaf'alu kadza, bahwasanya Allah akan melakukan demikian dan demikian. Au la yaf'alu, atau sebaliknya, dia bersumpah demi Allah, Allah tidak akan melakukan demikian dan demikian. Ja'al amru fihi ala ma yuwafiqu yaminah. Pastilah kenyataannya akan datang sesuai dengan isi sumpah dia. Hada yadullu ala karamatihi indallah. Ini menunjukkan mulianya orang itu di sisi Allah. Sumpahnya akan dipenuhi. Walaupun di dunia dia tidak dianggap cukup terpandang. Ini dalam Faidul Qadir. Tayyib. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ummati yadullu ala fadilati hadhil ummah. Sabda Nabi, termasuk dari umatku, ini menunjukkan keutamaan umat ini. La syaka anna kulla mu'min fi kulli ummah lahu da'watun mustajabah. Tidak ada keraguan bahwasanya setiap mukmin di setiap umat itu memiliki doa yang dikabulkan. Walakinna takhsisal dzikr fi hadhil ummah yadullu ala fadilatiha. Namun dikhususkannya penyebutan masalah ini pada umat ini menunjukkan akan keutamaan umat ini melebihi apa yang ada di umat-umat yang lain. Tayyib, rawahu Tabrani fil Awsat wa hasanahul Albani fis silsilatis shahihah bi syawahidih. Dihasankan karena ada penguat-penguatnya. Al-haditsul khamisa asyar ba'dal mi'ah 115. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rubba ash'atha madfu'in bil abwab. Boleh jadi ada orang yang rambutnya kusut masai dan berdebu, ash'ath, yaitu apa? Berdebu dan tidak disikat, tidak diberi minyak dan semacam itu. Madfu'un bil abwab, dia tertolak di pintu-pintu. Qala Nawawi rahimahullah la qadrallahu indan nas. Kata Imam Nawawi maksudnya adalah orang ini tidak memiliki harga di mata umat manusia. Fahum yadfa'unahu an abwabihim. Mereka menolak orang ini dari pintu-pintu rumah mereka. Wa yatrudunahu anhum ihtiqaran lah. Mereka mengusir orang ini agar menjauh dari mereka karena mereka memang memandang hina orang ini. Tapi lau aqsama alallahi la abarrah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan memenuhi isi sumpah dia. Tadi dalam syarah Sahih Muslim punya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan auqa'ahullahu ikraman lah. Allah akan memenuhi isi sumpah dia sebagai bentuk pemuliaan untuk dia. Biijabati su'alih, dengan Allah mengabulkan permohonannya. Wasiyanatan minal hanas fi yaminih, dan untuk memelihara dirinya dari membayar, dari apa? Yaitu terpaksa membatalkan sumpahnya, ternyata tidak terkabul, terpaksa membatalkan sumpah, maka wajib membayar kafarah. Allah menjaga orang ini dari membayar kafarah. Allah mengabulkan isi sumpah dia. Kata Imam Nawawi, wa hadza li'izami manzilatihi 'indallahi ta'ala. Ini disebabkan karena agungnya posisi dia di sisi Allah Ta'ala. Baik, ini dalam syarah Sahih Muslim punya Imam Nawawi. Qala rawahu Muslim.
Qala hafizahullahu ta'ala, fadlu tarbiyatil banati fi hadhil ummah. Keutamaan mendidik anak-anak perempuan di umat ini. Al-haditsus sadisa asyar ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-116. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, bagusnya gitu ya. Radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun min ummati." Tiada seorang pun dari umatku ya'ulu salasa banatin au salasa akhawat. Dia memikul tanggung jawab 3 anak perempuan, merawat 3 anak perempuan, atau 3 saudari perempuan. Si saudari memang perempuan jelas ya. Intinya dia memikul tanggung jawab itu. Fayuhsinu ilaihin. Kemudian dia berbuat baik kepada mereka. Illa kunna lahu sitran minan nar. Kecuali para wanita tadi akan menjadi penghalang dia dari neraka. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Shahahul Albani fi Silsilatis Shahihah. Baik, ini di dalam Syu'abul Iman punya Imam Al-Baihaqi. Ini termasuk dari apa? Yaitu cabang keimanan, merawat anak perempuan. Merawat anak laki-laki juga, namun dikhususkan perempuan karena ujiannya lebih berat, cabarannya lebih berat. Qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah, ana bacakan di sini, al-muradu bil ihsani ilaihin, yang dimaksudkan dengan berbuat baik kepada para perempuan tadi adalah siyanatuhun, melindungi mereka, wal qiyamu bima yuslihuhun, dan melaksanakan perkara yang akan memperbaiki mereka, min nafaqatin wa kiswah, yaitu memberikan nafkah, memberikan pakaian, wan nadhari fi aslahil ahwali lahun, merenungkan, memperhatikan keadaan yang paling bermaslahat untuk mereka, wa ta'limuhunna ma yajibu ta'limuh, mengajarkan kepada mereka apa yang wajib untuk diajarkan, wa ta'dibuhun, mendidik mereka, ta'dib, wa zajruhunna amma la yaliqu bihin, menghardik, menegah mereka dari perkara yang tidak layak untuk mereka. Fakullu dzalika minal ihsan, maka itu semua termasuk dari berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak perempuan atau saudari-saudari tadi itu. Wa in kana binahrin au darab, walaupun dengan cara mungkin terkadang menengking, berbicara dengan keras, atau bahkan pemukulan. Indal ihtiyaji lidzalik, apabila memang memerlukan yang demikian itu. Kalau tak perlu jangan, wanita lemah, kasihan. Baik, selesai dari Tarhut Tasrib punya Imam Al-Iraqi rahimahullah. Wa qala yambaghi lahu fi dzalika an yukhlisan niyyah lillah, dan wajib bagi orang ini yang mengurusi anak-anak perempuan ataupun saudari-saudari tadi untuk dia mengikhlaskan niat karena Allah, bukan niat-niat duniawi. Tentunya syarat kedua adalah ayyakuna muwafiqan li syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tariqatis salaf. Tentunya syarat kedua wajib ada juga sesuai dengan sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah SAW dan metode salaf. Baik, tidak berpandai-pandai melampaui mereka. Qala hafidhahullahu ta'ala, fadlu tamassuki bis sunnah inda ikhtilafil ummah. Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah tatkala umat mengalami perselisihan. Qala hafidhahullahu ta'ala al-hadisus sabi'a asyar ba'dal mi'ah, 117. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. As-soal inda aulad. Makuniyatuh, ya. Aywa Abu Abdurrahman, tamam.
Qol, mestinya kolnya sebelum kau tak perlu titik dua di sini ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, ini wazan apa ini? Tamassaka. Ya tamassaku mutamassikan. Ini wazan tafa'ala, ini lil mubalaghah. Asalnya kan masaka. Isim fa'ilnya masikun. Tapi Rasulullah tidak mengatakan al-masiku bisunnati. Namun apa? Mutamassik. Ini adalah mubalaghah. Benar-benar dia berpegang teguh. Berpegang teguh dengan sunnahku tatkala umatku berselisih pendapat. Kalau qabid alal jamr, ini bagaikan orang yang menggenggam bara api. Rawahul Kalabadhi fi Bahril Fawaid. Diriwayatkan oleh Al-Kalabadhi dalam Bahrul Fawaid al-musamma bi ma'anil akhbar. Wasahahu Albani fi silsilati sahihah. Namun bukan lidatih ya, dia sahih li ghairih. Memang penguatnya banyak walaupun ada kelemahan sanadnya sedikit-sedikit. Thayyib. Wa hadza yadullu ala annal marji' indal ikhtilaf huwa madza kitabullahi wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya tempat rujukan tatkala terjadi perselisihan memang adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul, bukan kepada orang yang tidak maksum. Kembalikan kepada yang maksum, yaitu ajaran Allah dan Rasulnya. Dan ini syarat sah keimanan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dijamin hasilnya bagus, dzalika khair, akhyar, itulah yang terbaik, wa ahsanu ta'wila, dan paling bagus kesudahannya. Thayyib. Dan sebagaimana di dalam hadis yang ma'ruf, Rasulullah bersabda, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Karena sesungguhnya orang yang hidup dari kalian sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kembalinya kemana? Bukan ke ra'yu masing-masing, bukan ke ijtihad masing-masing, tapi kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Baik. Al-mahdiyina min ba'di. Soal inta aulat hadis man hadha? Hadis siapa ini ya? Alaikum bisunnati. Hadis siapa itu? Ini arba'in sudah lewat kan? Hadis ya? Ayo tamam. Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Tayyib ilahuna. Oh, ada yang kurang. Apa sisi keutamaan? Disebutkan di sini yang berpegang teguh dengan sunnahku tatkala umat berselisih, dia seperti menggenggam bara api. Keutamaannya apa? Justru ini menyakitkan. Tayyib. Ini menuntut adanya kesabaran. Makanya di dalam hadis yang lain, hadis yang hasan li ghairih itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna mi waraikum ayyamas sabr lil mutamassiki fihinna minkum ajru khamsin wa sabru yauma idzin kal qabd alal jamr. Karena sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari kesabaran untuk orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di antara kalian pada waktu itu, dia mendapatkan pahala 50 kali lipat. Kesabaran pada waktu itu bagaikan menggenggam bara api. Tayyib. Kuncinya pada kesabaran sehingga pahala dilipat gandakan. Kama qala Rabbun azza wa jal, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu yang akan dicukupi untuk mereka pahala mereka tanpa ada batasan. Hisab maksudnya adalah had, batasan. Tayyib. Jadi pahalanya dilipatkan sampai seperti pahala 50 kali orang biasa. Padahal orang biasa satu kebaikan dibalas 10 sampai 700. Bagaimana kalau sejak awal sudah dianggap 50 kali lipat? Nah, tinggal dikalikan dengan yang biasa itu. Tayyib ilahuna wa Allahu a'lam.